Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Jadi di video kontenku hari ini aku ingin membahas tentang salah satu pemain keturunan yang saat ini berkarir di Liga Belanda, yang satunya bermain di VVV Venlo dan yang satunya bermain di FC Volendam yang baru saja kemarin malam itu juara satu dan promosi ke Eredivisie tentunya. Dan ya, aku ingin membahas tentang Dean Zandbergen dan juga Mauro Zelstra. Nah, kita tahu semalam mereka tanding di kompetisi masing-masing di Liga Keukenkampioen-Divisie dan di VVV Venlo, Dean Zandbergen ini berhasil cetak gol dan ya membawa timnya mendapatkan hasil yang maksimal 3 poin, 3 poin. Nah, kita tahu Dean Zandbergen adalah pemain keturunan yang saat ini bermain di posisi striker. Ya, posisi yang saat ini juga timnas masih butuhkan karena ya timnas masih belum mempunyai sosok pemain yang bermain di pure striker. Ya, pemain-pemain dari timnas kita itu ya sebenarnya pemain winger tapi yang bisa juga bermain di striker. Nah, kita belum punya nih pemain yang bermain pure di posisi striker. Nah, Dean Zandbergen ini habis aku obri seminggu yang lalu. Jadi kalau kalian belum nonton obrinya bersama Dean Zandbergen, kalian bisa cek di YouTube channelku. Di sana kalian bisa mengenal Dean lebih baik lagi juga. Dia cerita banyak dan juga tentang Indonesia, timnas Indonesia tentunya. Nah, Dean ini adalah pemain striker, pure striker dengan tinggi badan yang cukup ideal buat striker 188 cm. Dan ya, kemarin dia berhasil cetak gol itu lewat heading. Aku habis nonton highlightnya juga dari VVV Venlo. Dan ya, aku lihat tinggi badannya yang 188 ini sangat bagus ketika dia duel di udara. Beberapa kali saat highlights aku lihat dia duel di udara dan hampir selalu menang. Dan saat duel di udara hampir terciptalah chances buat klub VVV Venlo. Nah, selain itu aku lihat kalau Dean Zandbergen ini di pertandingan semalam dia itu pintar mencari posisi di kotak penalti, mencari posisi di belakang zona terakhir lawan. Jadi itulah juga terciptanya gol dia karena ya dia pintar mencari posisi di kotak penalti, dia antisipasi bolanya bakal di crossing kemana, dan dari situ dia bisa memanfaatkan crossingnya dengan heading dan cetak gol. Nah, yang assist, yang crossing ke Dean kemarin itu juga salah satu pemain keturunan Indonesia yang pernah aku obri juga, mungkin kalian sudah tahu, namanya adalah Navarro Nevor. Jadi Navarro ini juga pernah aku obri dan ya dia juga eligible buat ya bermain di timnas Indonesia. Nah, mereka berdua kemarin ya berkontribusi atas kemenangan VVV Venlo. Nah, Navarro ini crossing dan ya Dean Zandbergen memanfaatkan crossing dari Navarro dan bisa mencetak gol di gawang De Graafschap. Kalau kita lihat di statsnya Dean Zandbergen semalam, dia mendapatkan rating 8. Jadi dia mendapatkan salah satu rating tertinggi di timnya. Nah, yang paling tinggi adalah Navarro Nevor. Dia mendapatkan 1 assist dan dengan penampilannya yang sangat bagus semalam, dia mendapatkan rating 8,6. Dia menjadi man of the match juga. Dan ya, Dean Zandbergen dengan rating 8, dia bermain 72 menit. Jadi dia bermain dari menit awal tapi diganti saat menit 72. Nah, banyak dari kalian yang kemarin juga bilang kalau dia jarang main, itu menurutku nggak bener ya guys, karena ya kalau kita lihat di sini, dia bermain itu 1130 menit. Jadi banyak menit playnya, tapi dia itu seperti dia cerita di obriku, dia itu cukup lama beberapa minggu kemarin mengalami cedera. Jadi ya itulah kenapa dia beberapa minggu nggak bermain dan kita nggak melihat juga gol-gol dari Dean Zandbergen. Tapi ya sekarang dia sudah fit. Dia cerita kalau dia sudah fit, sudah ya ingin memberikan 100%. Dan ya kemarin dia bisa berhasil mencetak gol. Dan kita bisa lihat minutes play 72 menit, gol 1, total shot dia berhasil menendang ke gawang itu 4 kali, accurate passes 69%. Oke, saat menyerang shots on target 3 dari 4, jadi 75%. Ini sangat tinggi guys. Jadi ketika Dean ini mendapatkan kesempatan untuk shooting ke gawang, dia bisa on target. Jadi bolanya itu nggak ke atas gawang atau ke samping gawang. Jadi on target di gawang. Dan ini dari 4 shot dia
lakukan itu 3 yang on target. Big chances miss. 1 chance yang dia miss. Jadi ada chance, kesempatan mencetak gol yang sangat besar, tapi itu sayangnya dia miss. Touches 23 saat menyerang sentuhannya. Sentuhan di box lawan itu 4 kali. Nah, inilah terciptanya golnya dia itu juga, shotnya dia juga itu dari sentuhan di kotak penalti. Jadi seperti aku tadi bilang, dia itu pintar mencari posisi, mencari ruang di kotak penalti. Okay, passes into the final third, passing ke zona terakhir lawan 2 kali. Oke, saat defense dia berhasil melakukan tugas defensifnya dia 2 kali. Recoveries, ya merebut bola 2 kali. Saat duel dia menang 5 duel, kalah 6 duel. Ground duels won. Jadi duel di darat dia menang 0. Tapi ini kita bisa lihat aerial duels won. Jadi duel di udara dia itu 71% menang. Seperti tadi aku bilang, tinggi badannya dia itu sangat bagus saat dia aerial duel. Aku juga lihat itu saat di pertandingannya Venlo. Jadi aerial duel won, dari 7 aerial duel di udara dia menang 5 kali. Dan was fought 0, memberi pelanggaran 2 kali. Ini stats yang menurutku cukup bagus ya buat Dean Zandbergen. Dan ya dia berhasil mencetak gol di pertandingan ini. Jadi ini stats yang bagus dari pemain keturunan Indonesia. Dan ya tentunya aku berharap Dean ini bisa terus seperti ini mainnya, bisa terus progres dan bisa lebih banyak mencetak gol. Karena ya dia kemarin kan beberapa minggu off. Jadi ya tentunya saat ini kesempatan untuk membuktikan performanya dia dengan cetak gol, dengan ya bermain dengan bagus tentunya. Dia mempunyai masih beberapa pertandingan sebelum musim selesai. Jadi ya ini kesempatan buat Dean, dan ya semalam dia bisa buktikan dengan mencetak gol. Nah, selain itu di liga yang sama, di Keukenkampioen-divisie Liga 2 Belanda, FC Volendam juga bermain lawan timnya Ivar Jenner, Jong FC Utrecht. Dan mereka bisa berhasil comeback. Aku lihat di sini kalau pertama itu FC Utrecht yang ya unggul 2-1 sebelum babak pertama selesai, tapi di babak kedua FC Volendam ini bisa comeback dan ya menang pertandingannya 3-2. Dan dengan kemenangan itu FC Volendam juga juara Liga Keukenkampioen-divisie. Nah, kemarin kan kita sudah tahu kalau ya mereka itu benar akan promosi ke Eredivisie, tapi mereka itu masih ada ya satu pertandingan atau beberapa pertandingan yang akan menentukan apakah mereka juara atau enggak. Dan ya semalam lawan FC Utrecht, Jong FC Utrecht. Nah, itu adalah pertandingan yang bisa menentukan mereka bisa menjadi juara. Dan ya mereka menang dan FC Volendam juara Liga Keukenkampioen-divisie. Nah, di situ juga bermain Mauro, tentunya Mauro Zylstra. Tapi ya kemarin Mauro tidak mendapatkan menit bermain. Aku lihat di sini di statsnya itu Mauro tidak mendapatkan menit bermain. Tapi ya itu nggak apa-apa karena ya Mauro masih muda tentunya, masih bisa banyak belajar dari senior-seniornya tentunya. Dan ya next musim mereka bermain di Eredivisie. Jadi aku juga berharap Mauro bisa bermain lebih banyak tentunya, bisa dikasih kepercayaan oleh pelatih dan ya bisa berkontribusi di FC Volendam senior, seperti dia juga bisa kontribusi di FC Volendam U21 karena ya di situ kita bisa lihat Mauro itu menjadi top skor. Hampir setiap match Mauro itu mencetak gol atau assist. Jadi ya di U21 kita tahu kalau Mauro itu sudah bagus dan fair mendapatkan kesempatan untuk naik level lagi, untuk naik ke tim senior. Itulah kenapa dia saat ini juga lebih ikut di tim seniornya FC Volendam. Ya, aku berharap di musim depan dia bisa mendapatkan lebih banyak menit bermain, apalagi mungkin di pramusimnya bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa bermain dan Mauro bisa membuktikan tentunya. Ini yang paling penting. Jadi ya inilah informasi terbaru, update terbaru dari pemain keturunan guys, yang juga potensial tentunya bisa join bersama timnas Indonesia. Jadi ya semoga kalian suka dengan informasi di videoku kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian gak tertinggal jika ada video update terbaru tentang pemain keturunan, tentang timnas, ataupun tentang Obri. Jadi kalian orang pertama yang nonton videonya. Oke, itu aja. I see you in the next video. Peace.